Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Fatma Dewi Wasolo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel ya. Oh iya guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi aku harapin kalian tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Serta teman-teman harus tetap stay at home karena kita pandemi ini belum selesai. Oke guys, jadi kali ini konten aku tentang fenomena perselingkuhan dan apa-apa saja sih faktor yang memicu seseorang itu berselingkuh gitu ya guys. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat konten-konten aku sebelumnya itu mengenai nyanyi, explore, dan lain-lain. Tapi kali ini aku akan memberikan edukasi ke kalian dan kita bisa share di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Oke, aku langsung masuk aja ya guys. Apa sih yang memicu orang untuk bisa berselingkuh, entah itu wanita ataupun pria? Tentu kita tahu ya teman-teman semua bahwa di zaman sekarang ini atau zaman modern sekarang ini, kita udah sangat familiar dengan namanya media sosial. Dan media sosial yang biasa kita gunakan itu bisa membuat kita untuk memiliki banyak teman, banyak relasi. Nah, untuk itu terkadang nih kita awalnya berinteraksi di dunia maya karena misalnya kita nggak punya teman di dunia nyata, kita bisa memiliki teman di dunia maya. Tetapi yang sekarang itu terkadang sosial media banyak sekali yang disalahgunain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu bisa memicu perselingkuhan. Awalnya dia kenal lewat sosial media, jadi teman dunia maya. Lama-kelamaan dia bisa menjadi teman dunia nyata. Tetapi ada juga ya guys faktor perselingkuhan nggak dari sosial media. Tapi di sini aku bakalan ngejelasin apa sih itu perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hal penyelewengan atau ketidaksetiaan dari pasangan gitu. Itu bahasa simpelnya. Jadi mengkhianati hubungan yang dijalin, entah itu suami istri atau yang masih pacaran, yang masih bertunangan gitu. Dan yang pertama itu faktor yang memicu seseorang untuk berselingkuh yaitu adalah tidak kuatnya iman. The first yaitu tidak kuatnya iman. Gini ya guys, namanya kalau macam kita udah berhubungan atau kita udah menjalin hubungan, terus kita pasangan kita udah rasa kita udah ngelirik cowok atau cewek yang lebih baik dari kita, dari pasangan kita, atau mungkin lebih cantik dari pasangan kita, lebih tampan, lebih ganteng, lebih super. Ya itu bisa memicu terjadinya perselingkuhan. Salah satu faktornya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang bisa menahan kita dari semua itu adalah iman kita sebagai pasangan atau suami istri atau pasangan bertunangan atau pacaran. Next, yang kedua adalah begitu-begitu saja dengan kebosanan. Pastinya namanya kita menjalin hubungan ya guys, entah itu orang yang udah pacaran bertahun-tahun atau orang udah menikah bertahun-tahun, terkadang itu kita merasa bosan. Kalaupun merasa bosan itu terkadang karena mungkin pasangan kita sibuk sama urusan dia sendiri, terus kita dalam berumah tangga ataupun dalam hubungan kita cuma begitu-begitu doang, terus nggak bisa saling ngerti dan lain-lain. Terus terang bosan gitu. Kita tuh sebenarnya harus membuat
hubungan kita tuh bisa nyaman gitu. Yang ketiga adalah tidak merasa dihargai. Dan kalau menurut aku, faktor paling penting dalam berhubungan atau menjalin hubungan adalah kita nggak boleh nggak menghargai pasangan kita. Kalau kita udah merasa tidak dihargai, otomatis kita gimana ya? Kita pribadi sendiri aja. Kalau kita merasa udah nggak dihargai sama orang, terus apa gunanya kita masih sama-sama gitu? Lo aja udah nggak ngehargain, kamu aja udah nggak ngehargain saya. Jadi faktor tidak menghargai itu aku masuk dalam catatan faktor-faktor terjadinya perselingkuhan. Next, dan yang berikutnya, yang tadi kan pertama tidak kuat iman, yang kedua adalah begitu-begitu saja dalam hubungan, kebosanan, yang ketiga tidak dihargai, dan yang keempat ini nggak bisa ditinggalkan ya guys, yaitu hasrat seksualitas yang tinggi. Jadi mungkin kalau orang yang udah berumah tangga terus hasrat seksualitas dia tinggi, terus mungkin pasangan dia udah nggak bisa mengimbangi, yaitu mungkin bisa terjadinya perselingkuhan kayak gitu. Jadi dalam suatu hubungan nggak bisa terlepas dari seksualitas, tapi bagi yang sudah berumah tangga ya guys. Yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di dunia sekarang itu ya guys, itu penting banget. Ini umumnya nih, maaf saja ya, walaupun ada juga dari pria, tapi yang aku tahu dan yang aku search dan yang aku lihat berdasarkan pengalaman yang ada, umumnya wanita itu berselingkuh karena faktor ekonomi. Itu bisa jadi salah satu faktor ya guys gitu. Jadi apa ya, faktor ekonomi itu juga pendukung dia bisa berselingkuh. Kalau misalnya pasangan dia atau suami dia udah nggak bisa menuhin nafkah lahir, ya bisa saja dia berselingkuh dengan orang lain untuk bisa dipenuhi segala kebutuhannya. Yang berikut adalah masa lalu yang penuh dendam. Maksudnya penuh dendam di sini artinya adalah seseorang umumnya berselingkuh juga. Ini berdasarkan aku udah search di beberapa sumber juga, dan ini berdasarkan pengalaman teman aku sendiri. Jadi masa lalu yang penuh dendam yaitu bahwa si orang ini dia merasa dulu pernah mengalami namanya korban perselingkuhan, dia pernah dikhianati. Jadi mungkin kedepannya dia juga pengen berselingkuh untuk membalaskan dendamnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, kurangnya kasih sayang. Itu penting banget namanya kasih sayang dalam hubungan ya guys. Aku cuma mau bilang sama kalian, tolong kalau yang punya pasangan, buatlah pasangan kalian senyaman mungkin. Kalaupun ada permasalahan, tolong bicara baik-baik. Jangan apa-apa marah-marah, apa-apa fisik, apa-apa cemburu, apa-apa ini. Terus terang kita juga bosan. Dan juga sesibuk apapun kalian harus tetap memberikan kasih sayang terhadap pasangan kalian. Kalaupun ada yang hubungannya LDR atau hubungan jarak jauh, sering-seringlah berkunjung ataupun tetap menjaga komunikasi kayak gitu. Sekarang apa susahnya sih kita berkomunikasi? Tuh ada sosial media, ada handphone, ada telekomunikasi lainnya, kita bisa dengan mudah untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pasangan kita. Kasih sayang di sini sebenarnya bukan berupa materi juga ya guys, tapi perhatian kita, seberapa mungkin kita membuat dia nyaman, itu juga merupakan kasih sayang kalau menurut aku. Dan terakhir adalah dia merasa kesepian. Ya pastilah, namanya orang berhubungan, kalau udah merasa kesepian itu otomatis dia akan mencari ketenangan jiwa di tempat lain, atau dia mencari hiburan di tempat lain, karena memang batin dia sepi, jiwa dia sepi, dan dia merasa bahwa dia kesepian, nggak ada yang menemani, dan juga dia merasa bahwa dia butuh nih hiburan, dia butuh nih seseorang yang bisa membuat suasana lebih cair. Dan makanya aku selalu ingatin bahwa tolonglah jangan buat pasangan kalian merasa dirinya itu sepi, karena di situ potensi perselingkuhan
sangat besar. Oke guys, jadi itu 8 faktor yang udah aku search di beberapa sumber dan juga aku rangkum berdasarkan pengalaman pribadi dari teman-temanku ataupun orang-orang yang pernah aku temui dan yang terjadi. Jadi semoga teman-teman semua kita terhindar daripada perselingkuhan, karena pengkhianatan, dihianati, disakiti itu sakit banget dan itu bakalan membekas. Sekalipun kalian udah minta maaf atau bersujud atau memulai kehidupan yang baru, otomatis pasti ada bayang-bayangan itu bakalan muncul terus. Jadi tolong jaga kesetiaan, apalagi orang yang udah berkorban, orang yang udah mencurahkan isi hatinya, hidupnya untuk kalian. Tolong kalian jaga perasaannya seperti itu, karena kalau sudah berselingkuh udah susah gitu. Zaman sekarang kita udah temui di beberapa sosial media yang viral seperti itu. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Jadi tolong hargai setiap hubungan kalian. Jangan buat air mata, dendam, kesedihan, kekecewaan yang kalian buat untuk pasangan kalian, sehingga ya tolong ada apa-apa ya dibicarakan baik-baik gitu. Karena hati-hati, perselingkuhan itu bisa membawa kita kepada pemutusan hubungan ataupun perceraian. Oke guys, jadi itu cukup share singkat aku ke kalian. Semoga itu bisa bermanfaat dan semoga kita bisa terhindar daripada namanya perselingkuhan. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel supaya aku bisa lebih memberikan beberapa edukasi lagi tentang apa saja ke teman-teman semua. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa dijauhkan dari segala macam penyakit mara bahaya dan sekarang yang lagi mewabah kita, yaitu COVID-19, coronavirus. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, lindungilah diri kalian, dan tetap melakukan pola hidup sehat. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.